sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalian kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 63 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 13 Juli 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 63 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada episode 62 sebelumnya, kita diperlihatkan Chai-Er menceritakan kepada Hao Chen mengenai masa bocilnya yang merupakan wanita suci reinkarnasi. Yang mana dahulu kala, ada seorang gadis kecil ajaib yang memiliki kekuatan spiritual bawaan yang sangat tinggi, dengan digadang-gadang sebagai titisan reinkarnasi wanita suci. Bahkan semua orang dari kuil assassin sangat girang dengan penemuan gadis kecil ajaib ini, termasuk kedua orang tuanya yang merasa amat bangga, sehingga membuat gadis kecil itu pun sangatlah bergembira. Namun tanpa diduga, kegembiraan itu pun sirna setelah ia dicampakkan dan diasingkan di dalam gua yang gelap, yang membuatnya merasakan kesepian yang amat mendalam dengan dihadapkan oleh ujian yang sangat-sangat brutal yang membuatnya bertanya-tanya. Dan setelah ujian membrutalkan itu, gadis kecil itu pun terbangun kembali bersama kedua orang tuanya dalam kondisi tubuh yang sudah menyatu dengan tubuh spiritual reinkarnasi, menyebabkan peningkatan yang amat tinggi kekuatan spiritualnya, sehingga membuat kedua orang tuanya termasuk semua orang di kuil assassin pun bersuka cita dengan merasa penyelamat dunia akhirnya kembali. Namun tak mengapa gadis kecil itu tampak biasa aja atas pencapaiannya ini, yang membuatnya terus dirundung perasaan kesepian walaupun sudah keluar dari gua, menyebabkannya merasa seperti berada di neraka. Sampai suatu hari ia memberanikan diri untuk healing dari kuil assassin dan bertemu seorang bocil laki-laki perkasa yang selalu melindunginya walaupun dirinya sudah bonyok, yang ternyata itu adalah Mamang Hao Chen. Hal ini pun lantas membuat Hao Chen menanyakan kepada Chai-Er mengenai dirinya yang sedari awal tidak terus terang kepadanya. Namun Chai-Er hanya bilang, walaupun perkataan ini tidak bisa diungkapkan, jiwa raganya dan bahkan penglihatannya serta pendengarannya, ia masih tetap bersamanya dan terus menyukainya. Wanjai. Dan setelah cerita masa bocil Chai-Er, keadaan benteng pengusir iblis pun pada saat ini kembali tenang. Namun walaupun begitu, para anggota pemburu iblis terus berlatih dan meningkatkan kekuatan. Sampai tibalah seorang prajurit melaporkan tentang peta rute pasukan makanan ras iblis yang berhasil dipecahkan, menyebabkan para tim pemburu iblis pun dikumpulkan. Dan berhubung pasukan COD iblis akan mengantarkan pasukan makanan ke wilayah ras iblis, Goenji pun mengutus tim pemburu iblis untuk membantai mereka. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Goenji mengutus para tim pemburu iblis untuk membantai tim iblis pengantar pasokan makanan, memanfaatkan kegelapan malam, para tim pemburu iblis pun maju tanpa suara di sisi kota pengusir iblis dengan bergerak turun sampai mencapai dasarnya sebelum melesat ke arah utara untuk OTW menuju kamp pasukan iblis yang bisa mereka lihat dari jauh. Dan setelahnya setengah jam melakukan pergerakan, mereka sudah berada beberapa meter dari TKP kamp pasukan iblis dengan terus melakukan pergerakan yang diikuti oleh para prajurit pendeta yang mengeluarkan kemampuan pengintaian mereka untuk mengintai sekeliling agar memastikan mereka tidak terlihat oleh iblis terdekat. Para kesatria juga memanggil tunggangan mereka masing-masing, diikuti para prajurit pemanggil yang juga memanggil binatang buas mereka, saat pada akhirnya mereka bergerak maju dengan kecepatan penuh menuju ke bagian belakang kamp pasukan iblis. Dan pada saat ini, Hao Chen dan tim pemburu iblis nomor satunya berada di bagian terdepan di antara para tim pemburu iblis lainnya, dengan Hao Chen, Chai-Er, Ying-Er, dan Lin Xin semuanya duduk di punggung Hao Yu, sementara Han Yu, Yuan Yuan, dan si botak Sima Xian menggunakan energi spiritual mereka untuk berlari dengan kecepatan tinggi mengikuti di belakang. Sehingga pada saat yang sama, setelah 1 jam kemudian mereka melakukan perjalanan,
Mereka pada akhirnya berhenti di sebuah bukit yang terletak pada jarak radius 300 meter dari kamp pasukan iblis. Dengan pada saat ini, Hao Chen bersama dengan semua kapten tim pemburu iblis lainnya bergegas membuka peta dan mengandalkan mata para prajurit penyihir untuk menentukan posisi mereka. Namun setelah pengamatan di dalam peta ini, Hao Chen tiba-tiba menunjuk jalan tanah datar yang terletak di bagian bawah bukit dengan memberitahukan bahwa tempat itu merupakan rute jalan yang akan diambil oleh tim logistik pasukan iblis berdasarkan info yang didapatkannya di benteng pemburu iblis. Dan mendengar info yang diberikan Hao Chen, Yang Wenjo yang memperkirakan Fajar akan datang dalam 1 jam lagi, menyarankan untuk membagi rute penggerebekan kamp pasukan iblis di masing-masing tim. Namun Hao Chen yang merasa pesimis dengan tim pemburu iblis nomor satunya, terutama Ying Er, yang selalu melakukan pemanggilan nyelenehnya, meminta bantuan kepada tim pemburu iblis lainnya untuk bersedia merelakan salah satu prajurit pemanggil mereka yang memiliki kemampuan memanggil binatang ajaib terbang untuk ikut bersama mereka. Tetapi di sini, Yang Wenjo tidak keberatan sedikit pun akan hal ini saat dia mengutus salah satu prajurit pemanggilnya bernama Liao Yu yang memiliki keahlian dalam pemanggilan binatang ajaib terbang untuk ikut bersama tim Hao Chen. Dan setelah Yang Wenjo menjelaskan misi ini kepada Liao Yu dengan beberapa kalimat, sesaat kemudian, Liao Yu pun memanggil beberapa binatang ajaib terbang yang dengan tenang naik ke langit sebelum pada akhirnya menghilang. Serta setelah Liao Yu mengutus beberapa binatang ajaib terbang ini, Duan Yu pun tiba-tiba menyuarakan pikirannya berdasarkan pengamatan timnya dengan memberitahukan mengenai tim logistik pasukan iblis yang akan membawa sekitar 3.000 iblis dalam menjalankan misinya, dan mayoritas dari mereka adalah iblis tingkat rendah. Tetapi ketika waktu pertempuran nanti tiba, Duan Yu pun tampak bingung dan menanyakan kepada semua kapten tim mengenai bagaimana mereka harus menyerang. Dan mendengar pertanyaan dari Duan Yi, Hao Chen pun juga tampak bingung akan hal ini saat ia segera melihat ke arah para kapten tim dan mempersilahkan mereka untuk jangan ragu menyampaikan saran atas pertanyaan dari Duan Yi. Hal ini pula lantas membuat salah satu kapten tim dari pasukan pemburu iblis keempat bernama Lutzi memberikan saran untuk menyerang secara bersama-sama dengan pertama-tama mengutus para penyihir untuk meluncurkan serangan mereka dan kemudian dilanjutkan oleh para kesatria, prajurit, serta pemanggil yang akan menyerang bersama-sama, diikuti juga dengan para asasin yang akan bergabung untuk membidik secara brutal pemimpin musuh. Sementara mereka para pendeta akan bertanggung jawab untuk memantau situasi secara keseluruhan. Namun di sini, Hao Chen dan Yang Wenjo yang mendengar saran dari Lutzi ini pun tampak sedikit keberatan saat mereka merasa saran dari prajurit kuil pendeta langkah kelima itu terlalu ambigu. Bahkan Hao Chen spontan nyeletuk mengenai saran itu yang menurutnya tidak pantas. Yang hal ini pun lantas membuat Lutzi spontan memandang Hao Chen dengan agak terkejut sembari mengatakan, "Kenapa?" Hao Chen pun menjelaskan bahwa saran itu bisa saja mereka pakai jika para prajurit di benteng pemburu iblis menemani mereka selama pertempuran ini. Tapi situasinya saat ini, mereka tidak bersama para prajurit ini, dan masalah terbesar dalam kelompok mereka kali ini adalah tidak cukup akrab satu sama lain. Dengan demikian dalam keadaan seperti itu, menghadapi ribuan pasukan iblis ini akan dianggap sia-sia, yang kemungkinan saja bisa-bisa memecah belah kekuatan mereka, dan dipastikan misi ini akan sulit dicapai. Lalu jika saran itu tidak bisa digunakan, Lutzi pun meminta Hao Chen untuk menyuarakan pikirannya mengenai tindakan apa yang saat ini harus digunakan. Saat Hao Chen memberikan saran bahwa setiap tim pemburu iblis harus bertarung sendiri, mencoba membobol pasukan iblis dari lokasi yang berbeda-beda, dan meluncurkan serangan mendadak yang berisi kemampuan terbaik mereka dari posisi yang berbeda pula pada setiap sisi pelarian tim logistik pasukan iblis dalam waktu singkat. Tetapi di sini, Lutzi merasa saran dari Hao Chen ini terlalu barbar, yang kemungkinan akan membuat masing-masing tim pemburu iblis dihadapkan dalam bahaya. Namun Hao Chen mengatakan bahwa hal itu dapat diatasi jika masing-masing tim dapat saling memberikan bala bantuan satu sama lain, bahkan jika sekalipun iblis tingkat 7 menyerang. Sontak saja mendengar saran brilian dari Hao Chen, Lutzi pun spontan menunjukkan kekaguman di wajahnya dengan merasakan keheranan pemuda tampan ini memiliki strategi bertempur yang luar binasa. Bahkan para kapten tim pasukan pemburu iblis juga tidak sabaran menggunakan rencana dari Hao Chen ini, yang membuat Yang Wenjao, Duan Yi, dan juga Lutzi segera menyatakan persetujuan mereka mengenai rencana ini.
Setelah para kapten tim pemburu iblis menyetujui rencana dari Hao Chen, mereka pun segera menggunakan rencana ini dengan memisahkan setiap tim yang tersebar di zona bukit dengan membagi mereka menjadi 3 kelompok yang tersebar di setiap arah untuk saling mensupport satu sama lain. Dan ketika mereka mengorganisasi cara ini di bawah pengaturan cepat para kapten tim, formasi mereka pun dapat dianggap rapi dengan mereka semua sedang beristirahat di lokasi yang ditugaskan sembari dengan tenang menunggu target misi ini muncul. Dan tidak lama mereka menunggu, pada saat ini di arah timur, segerombolan pasukan iblis muncul di garis pandang mereka dengan 8 iblis bila ganda, masing-masing menyeret kereta yang sama, dan secara kebetulan akan mendekat menuju lokasi mereka. Hal ini pun lantas membuat para penyihir dari masing-masing tim mulai menerapkan kemampuan pengintaian mereka, dan bisa melihat bahwa saat ini para iblis membawa sekitar 200 pasukan kereta, dengan hanya iblis bila ganda yang menarik kereta, dan beberapa iblis bila ganda lainnya siap siaga menjaga mereka dari kedua sisi. Sehingga pada saat yang sama, melihat pasukan iblis ini, Sima Xian dan Yuan Yuan pun segera menunjukkan jiwa barbarnya dengan menyarankan Hao Chen untuk bergegas membantai para iblis ini. Yang hal ini lantas membuat Hao Chen tergugu jiwa barbarnya dengan segera memerintahkan Yuan Yuan DKK untuk menyerang para iblis ini jika mereka sudah melewati wilayah garis persembunyian mereka. Dan setelah beberapa saat, pasukan iblis ini melewati garis wilayah persembunyian mereka. Hao Chen pun segera menganggukkan kepalanya, pertanda pertempuran telah dimulai. Yang kali ini pun lantas membuatnya bergegas melompat ke punggung Hao Yu, diikuti dengan para rekan timnya. Saat Hao Yu segera bergegas mengangkat kepalanya dengan ganas dan menyemburkan bola api ke arah pasukan iblis ini. Sementara Yuan Yuan dan Sima Xian juga secara brutal membantai pasukan iblis ini dari bawah, dengan beberapa dari mereka berhasil memokatkan selusin iblis. Namun pada saat yang sama, baru saja mereka puas melakukan pembantaian para iblis ini, tanpa diduga seekor iblis tingkat 7 secara mengejutkan tiba-tiba muncul. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 63 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.